Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Shalom tentara Kristus yang gagah perkasa dan militan. Saya percaya dimanapun kita berada hari-hari ini, kita semua tetap dalam keadaan yang on fire. On fire, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah lelah menjagai kita, menuntun kita, bahkan membimbing kita masuk ke dalam rencana yang mulia. Mari saya persilakan umat Tuhan di rumah dimanapun kita berada, kita mengambil tempat yang terbaik. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa. Dia Tuhan yang sangat mulia, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kesetiaannya tidak pernah berubah bagi kita semua. Mari kita angkat hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang perkasa, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Kami boleh melihat penyertaan-Mu, kami boleh melihat kuasa-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh tinggal di dalam sukacita yang daripada-Mu, dan hati kami bersuka, tangan kami terangkat, kami mau menyatakan penyembahan kami, ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Sebelum kami memulai ibadah kami dimanapun kami berada, biarlah Engkau Tuhan yang akan sampai kepada kami, menyatakan hadirat-Mu dan lawatan-Mu bagi setiap kami, sehingga ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kami semua boleh menerima berkat yang baru, yang berlimpah-limpah yang daripada-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar. Sebab kami percaya walaupun melalui ibadah online ini, tapi kami boleh melihat kuasa Tuhan yang bekerja nyata, semakin nyata dan tanpa batas, melalui rumah-rumah, di taman-taman, dalam setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama nyatakan amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau deklarasikan bahwa Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Yesusku terbesar, dan aku dikasihi oleh Tuhan yang sangat-sangat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, beri kemuliaan bagi Tuhan kita, dan kita menyatakan bahwa Dia terbesar, Dia yang layak terima pujian kita. Amin. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dimanapun kita berada. Mari kita mau berikan hati kita, hidup kita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah rasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Ya Allah bagi
saudara? Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujilah. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Kita Engkau yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Sama nyatakan saudara, Tuhan Raja Maha Besar. Sungguh-sungguh deklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujilah. Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, ikuti gerakan saya saudara. Dengan bersuka bernyanyilah. Amin. Tuhan. Sekali lagi, sungguh-sungguh dengan hati yang bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujilah. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan. Amin. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Beri kemuliaan, sorak-sorai yang terbaik bagi Raja yang besar, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang sangat baik. Kami punya Tuhan yang sangat baik. Kasih setiamu ada bagi kami. Kami tahu hati Tuhan ada bagi kami. Sebab itu Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami tetap teguh, kami tetap kuat, karena kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ada bagi kami. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, sebab kami yakin Tuhan Engkau yang memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat tangan kita, nyatakan iman kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang sangat baik. Haleluya. Akan selalu berganti. Si Tuhan tetap abadi bagi kita. Burung di udara tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku dengan iman nyatakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Yesus yang terbaik, kami mau terus menyembah sebab Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain bersujud menyembah Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami, dan kami nyatakan kemenangan kami di dalam Engkau. Ketika kami menyembah, kuasa Tuhan-Mu bekerja melawat kami Tuhan. Shinaralabayaralabayaralabashina. Haleluya. Yes Lord. Bapakku datang, amin Yesus, menyembah-Mu di sini sebab kami percaya Engkau ada bagi kami. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang.
Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Dan kami semua terima kemenangan yang daripadamu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin diperbaharui. Kami semakin diperlengkapi untuk berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami mau siap terima firman Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama serukan. Amin. Semua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dimanapun saudara berada saat ini yang mengikuti ibadah online ini, baik di rumah atau saudara yang di Indonesia atau di negara yang lain sekalipun. Kita berada di masa pandemi 19 ini, COVID-19 ini, keadaan nggak enak. Khususnya bagi kita semua yang berada di Hong Kong, di mana kita telah diberikan kesempatan beberapa minggu untuk mengalami bisa ibadah bersama-sama, tetapi hanya beberapa minggu kemudian peraturan mulai berubah kembali, kita harus kembali stay at home dan nggak boleh berkerumun di banyak orang. Dan itu sesuatu hal yang ketika saya mencoba dengerin teman-teman berbicara, mereka mendengar berita ini, mereka berkata, I am sad gitu ya. Jadi kita sedih karena keadaan yang memang keadaan dunia saat ini tidak pasti. Tapi saya berketetapan kalau kita sedih maka kita nggak bisa jadi berkat. Jadi saya mengambil keputusan untuk kali ini Tuhan, aku nggak mau tertekan. Seperti waktu yang pertama kali saya mengalami tekanan berat karena kita nggak boleh keluar rumah. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya mengambil kesempatan, mengambil ketetapan untuk gak mau tertekan, tapi aku mau lakukan, aku mau jalanin masa pandemi stay at home ini dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bersyukur, dengan tetap melihat kebaikan Tuhan. Maka pesan Tuhan, waktu saya mulai bertanya-tanya, saya mau bersyukur, saya mau bersukacita. Tiba-tiba waktu saya lagi berdoa, waktu kita lagi berdoa di Zoom, dan ada teman sedang berdoa untuk kota Hong Kong, untuk berdoa bagi kota-kota, bagi bangsa-bangsa, melintas satu rema firman Tuhan, yaitu di dalam Habakuk 3. Saya coba baca dan awalnya saya nggak paham apa yang Tuhan mau pesankan, tetapi waktu saya mulai mempelajari dan mulai merenungkan firman Tuhan ini, di dalam ayat yang Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 bunyinya seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada amin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita dalam saya berbagi ini, saya nggak berniat khotbah juga sih. Kalau kali ini saya bermaksud share tentang rema yang apa yang harus kita buat di masa pandemi ini, di hari-hari yang semakin sukar ini, saya memberikan tema mengalami dimensi iman di masa sukar. Habakuk ini mengalami dimensi iman ketika dia, kalau kita baca di dalam Habakuk 1, Habakuk 2, Habakuk adalah seorang nabi yang melihat keadaan dunia, kejahatan, kesukaran yang ada di sekelilingnya, dan dia keadilan, gak ada keadilan, orang benar mengalami aniaya dan kesukaran, dan dia mengadu kepada Tuhan bahwa kok Tuhan, di mana keadilan, di mana kebenaran, di mana pertolongan Tuhan. Dan ketika
Nabi Habakuk merasa Tuhan itu mendiamkan. Tuhan mendiamkan, dia mengadu, dia meratap, dia mengeluh, dia bersafaat buat bangsanya saat itu. Karena itu ketika Tuhan memberikan rema ini, saya mengambil keputusan, saya mau belajar seperti Habakuk. Mari sama-sama, ada 2 kunci untuk mengalami dimensi iman di masa sukar. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada di dalam Habakuk 3 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata seperti ini. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Yang pertama, untuk mengalami dimensi iman di masa sukar, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah datang kepada Tuhan, mengadu melalui doa, meratap, bersafaat bagi dunia, bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi situasi yang saat ini sedang terjadi. Itu adalah yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Di dalam ayat 1 dan 2 Habakuk 3 ini, ia berdoa agar Allah datang di antara umatnya dengan manifestasi baru akan kuasanya. Habakuk tahu bahwa umat Allah tidak akan selamat jikalau Tuhan tidak campur tangan dalam hidup mereka dengan mencurahkan kasih karunia dan rohnya. Hanya dengan demikian akan ada kehidupan rohani sejati di antara umat Tuhan. Yang kedua, isi doa Habakuk. Habakuk berdoa agar pada masa kesesakan bagi umat Tuhan, Allah berkenan untuk tetap menunjukkan kasih sayangnya. Tanpa kasih sayang itu, umat tersebut tidak dapat bertahan. Sewaktu landasan gereja masa kini digoncangkan dan kesulitan ada pada setiap pihak, kita juga perlu memohon agar Tuhan menyatakan dirinya, kasih sayang dan kuasanya kembali supaya hidup dan pembaharuan dapat dialami oleh umat Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi ini, di masa sukar ini, saudara dan saya punya tugas untuk berdoa, untuk meratap, untuk bersafaat bagi dunia yang sedang sekarat ini, sedang mengalami kesulitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Habakuk mengadu, ketika Habakuk menyatakan isi hatinya, dia bersafaat kepada Tuhan. Tuhan ingatlah, Tuhan di masa sukar ini, di masa sulit ini, Tuhan Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyatakan kasih di tengah-tengah kesulitan ini. Dan kita percaya bahwa waktu kita melakukan ini, mari saudaraku dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara menyaksikan, mengikuti ibadah ini, mari mulai bersafaat, mulai berdoa. Dan saya percaya bahwa ini adalah doa, adalah semua sudah melakukannya. Semua sudah melakukan berdoa, meratap, bersafaat. Kalau kita sudah melakukan bagian yang pertama, maka ada bagian yang kedua yang akan kita perbuat. Di dalam kunci yang kedua untuk mengalami dimensi iman di masa sukar, itu ada di Habakuk 3 ayat 3-16. Saya tidak akan membaca semuanya saudaraku, tetapi saya akan baca beberapa ayatnya. Tapi saudara bisa baca sendiri ayat 3-16-nya. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mengalami masuk ke dimensi iman di masa yang sukar ini, kita perlu mengingat dan kita harus mengingat
perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, kita ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Bahkan kenapa Habakuk memilih untuk mengingat-ingat perbuatan Tuhan dan pertolongan-pertolongan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari zaman dahulu yang dia kerjakan, dia ingat lagi, dia baca lagi di dalam perjanjian-perjanjian lama, kemudian dia memperkatakannya. Kenapa kita harus mengingat-ingat hal-hal yang baik, pertolongan-pertolongan Tuhan pada masa sukar? Karena setiap kita dalam masa pergumulan, dalam kita mengalami masa sulit ataupun kita mengalami seolah-olah Tuhan itu diam, biasanya suara yang paling keras datang adalah dari orang-orang yang terdekat kita. Atau juga dari diri kita sendiri. Ya, ketika kesulitan pergumulan datang, itu yang muncul bisa di dalam pikiran kita adalah rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa terintimidasi, rasa bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Dan kalau saudaraku, memang saya setuju jikalau ada pergumulan, ada persoalan datang dalam hidup kita, kita perlu untuk mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum kita bertindak lebih jauh. Apakah ini akibat dampak atau perbuatan saya yang salah, melanggar misalnya, sehingga ini terjadi. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengingat kebaikan Tuhan supaya apa? Iman itu ternyata timbul. Ketika kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, iman itu akan timbul kembali. Kita akan mengingat-ingat kembali kasih sayang Tuhan, bahkan cinta pertama kita akan terulang kembali, mengingat kembali, dan itu akan membuat kita, mendorong kita untuk bisa bersyukur. Kalau sampai hari ini di COVID-19 ini, saudara dan saya masih tetap ada. Menikmati kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup saudara dan saya. Ada amin, amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Kemudian saudaraku, waktu kita mengingat kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran. Dan juga di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam 2 Timotius ayat 3 10 sampai 17 dikatakan iman itu bertumbuh dalam penganiayaan, masa sukar, masa sulit, dan di dalam pembacaan Alkitab. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk masa-masa yang sukar seperti ini, mari kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena mengingat-ingat pertolongan Tuhan, kita mengingat-ingat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara masih boleh menyaksikan live streaming ini, dan saudara masih bisa merasakan nyamannya di rumah, saudara masih bisa merasakan dicerewetin gitu kan. Simple, sedikit gitu ya, simple tapi bisa membuat kita tertawa, saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam tadi ayat yang ke-17, 16 dan 17, aku akan bersorak-sorai. Waktu kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya ini dikasih pengalaman ya, dikasih pengalaman ketika saya mencoba mengingat. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya mengingat ketika ada orang ngomong tentang tragedi Mei tahun 1998 di Jakarta di Indonesia. Dan itu mengingatkan satu kejadian dalam hidup saya di mana pada masa tragedi itu, itulah putusnya komunikasi saya dengan orang yang saya kasihi. Cinta pertama saya terjalin begitu lama, putus hubungan ketika tragedi 98. Sampai hari ini kami sudah kehilangan komunikasi,
Dan kalau ada orang ngomong tragedi 98 bulan Mei ini, ingatan saya akan kembali ke sana. Dan tiba-tiba saya mengingat kembali satu kejadian yang tiba-tiba membuat saya bercucuran air mata. Nah, kejadian itu adalah ternyata seorang laki-laki pertama, cinta pertama ibaratnya gitu ya saudara. Cinta pertama itu ternyata membekasnya sangat kuat. Jadi ndak heran kalau cinta pertama itu kuat seperti maut gitu kan ya. Tetapi saya ngerasain bagaimana cinta pertama itu sangat kuat, mengikat dan membekas. Sampai bertahun-tahun tidak hilang, mencoba saya move on. Saya udah move on saudara. Tetapi ketika saya mengingat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan kembali kasih saya pengalaman. Ketika kamu mengingat masa-masa sulit, kamu mengingat hal-hal yang buruk, kamu mengingat hal-hal atau mengingat-ingat hal yang baik, itu sebenarnya akan menentukan kamu, imanmu akan naik atau makin turun. Nah, waktu saya mencoba dan waktu pengalaman itu tiba-tiba muncul, ternyata aku mengingat hal yang baik yang saya selama ini berusaha untuk melupakannya, yaitu kebaikan seorang pria ini. Bahwa dia adalah laki-laki yang sangat baik ya waktu itu, karena ternyata dari sekian banyak pria yang pernah dekat dengan saya, ternyata dia satu-satunya laki-laki yang pernah melakukan saya seperti seorang putri. Artinya apa? Dia melayani saya seperti seorang wanita gitu ya. Kalau dia mendapatkan, kalau saya sakit, dia akan bawa saya ke dokter, berobat, kemudian dia akan bayarin dan biayanya. Kemudian kalau melihat rambut saya panjang, dia akan ajak saya ke salon, ditungguin, dan kemudian akan minta si pemotong rambut untuk memotong sesuai selera dari si pria ini. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan dia bayar dong biayanya juga. Dan itu adalah masa-masa ternyata itu nggak pernah terulang lagi sampai hari ini. Dan waktu saya mengingat itu, saya bercucuran air mata. Tuhan, ternyata sebuah kejadian pertama itu yang sangat kuat sekali dalam hidup saya. Saya berusaha move on, saya berusaha melupakan, tetapi ternyata kejadian ini hanya dia satu laki-laki yang pernah memperlakukan saya sangat-sangat baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang sukar. Itu akan membuat kita jatuh cinta kembali. Kita akan membuat merasakan sebuah kerinduan yang dalam kembali. Dan betul, waktu saya mengingat kembali itu semua, timbul perasaan jadi kangen gitu saya. Jadi kangen, jadi pengen ketemu, padahal dalam hati saya sudah sekian tahun, 30 tahun yang lalu, kemungkinan juga sudah nggak ada. Mungkin dia juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Di dalam hati saya berkata dia sudah dipanggil Tuhan. Mungkin karena akibat juga karena tragedi itu, karena dia adalah keturunan Chinese waktu itu saudara. Jadi, dan saya waktu diingatkan hal-hal seperti itu, saya ngomong, Tuhan, saya bersyukur karena saya tahu apapun keadaan dia, entah itu dia hidup atau dia sudah nggak ada, yang jelas saya tahu bahwa dia pun sudah mengalami hidup yang diubahkan Tuhan. Dia sudah mengalami pertobatan yang benar di dalam Tuhan Yesus. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan, itu akan membuat kita cinta kita kepada Tuhan, kemudian kita bisa bersyukur, kita bisa tertawa, dan kemudian ada hal-hal yang sepele tapi bisa membuat kita tertawa karena kita mencoba mengingat-ingat yang baik, ingat-ingat yang indah gitu ya, mengingat-ingat yang indah, mengingat-ingat yang baik. Nah, ini masalahnya kebanyakan kita sering mengalami kendala di sini ya, khususnya mungkin bagi teman-teman yang punya suami yang sudah menikah, pernah mengalami hubungan yang rusak dengan suami.
atau dengan orang tua, dengan keluarga-keluarga yang lain, kemudian hubungan menjadi rusak. Dan ketika hubungan itu mau dipulihkan, yang ada di ingatannya, yang bisa diingatnya hanya hal-hal yang buruk. Sehingga sulit sekali menemukan satu poin saja yang baik. Itu sangat kesulitan. Tetapi mari belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang sukar ini. Khususnya bagi teman-teman yang ada di Hong Kong, teman-teman yang semua masih ada di rumah, semua yang harus nggak keluar dan harus sibuk, super sibuk, pekerjaan menumpuk-numpuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara harus bisa menghibur diri saudara sendiri, menjaga iman, menjaga jiwa kita tetap sehat, supaya jangan stres, supaya jangan tertekan. Bagaimana itu semua, cobalah menemukan hal-hal yang membuat kita semua bisa, paling tidak Anda tertawa lah. Saya ini tertawa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena bos saya ini dalam 2 minggu ini tinggal di rumah, kami harus masak satu hari itu 3 kali, saudara. Nah, tapi mereka itu suka makan, Nah, bahkan di tembok dapur saya punya pekerjaan itu apa yang jadi pekerjaan prioritas saya. Dia bilang begini. Bersih-bersih nomor pertama, masak nomor kedua. Terus saya mau tambahin di bawahnya, makan is number 1, gitu ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu membuat saya bisa ketawa. Kemudian dia berkata, 3 kali makan di rumah, pesannya jangan buat istri saya gemuk, gitu saudara. Dan saya tertawa saudara, tapi saya tertawa dalam hati gitu. Ini orang ya, karena saya pernah dikomplain saya. Dari saya pernah masuk kerja di satu anaknya, keluarganya masih muda. Waktu pertama kali masuk, anak ini punya badan tuh gemuk. Besar, tinggi besar, kegemukan, dan dia sering mengeluh sakit pinggang karena tulangnya nggak bisa menanggung beban berat badannya. Begitu saya masuk pekerjaan ke situ, rumah itu, dalam waktu 1 tahun, itu saya dikomplain karena dia turun berat badan sangat banyak, jadi kurus. Maka dia berkata, gara-gara kamu nggak bisa masak, maka badan saya jadi kurus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, padahal harusnya dia bersyukur karena sejak dia kurus, dia nggak pernah ngeluh lagi sakit punggung karena tulangnya sudah stabil. Nah, saudaraku dikasih, dan ujung-ujungnya ternyata aku kontrak 2 tahun di sana, ternyata tetap saya dianggap tidak bisa masak, maka saya dikeluarkan. Bilang, aku nggak mau kerjain kamu nggak bisa masak, badan saya jadi kurus. Maka saya diambil alih sama bapaknya. Begitu saya masuk ke tempat ini, saudaraku, udah berapa tahun ini kok ya. Jadi saya ini cukup lama gitu, jadi cukup lama mengenal mereka. Dan waktu pernah dikomplain ngurusin badan orang nggak bisa masak. Sekarang saya masaknya enak, nggak boleh gemukin istrinya. Gitu. Coba mikir gimana kita coba. Jadi kalau kita mau stres ya, kalau kita mau tertekan, mau stres, kita bisa stres. Ya, kita bisa jadi dan bisa mempermudah. Saya pernah dengarkan ya Bapak Pembala Pembina kita tuh pernah ngomong bahwa hari-hari ini COVID-19 ini banyak orang mati bukan karena COVID-19, tapi banyak orang mati karena ketakutan. Jadi kalau saya pernah ngalami, saya pernah diberikan pengalaman, namanya ketakutan tuh ternyata mematikan otak kita, tidak berjalan dengan baik. Kemudian kita juga, ketakutan itu juga bisa beruntun saudara. Dari mulai saya takut kamera online, teman-teman
Hari ini saya udah bisa melewati masa takut kamera online. Jadi saya bisa cerita, saya pernah takut kamera online. Kemudian saya setelah takut kamera online, saya juga ketakutan. Takutnya apa? Mendengar berita ya, waktu corona, orang korban corona, mati keluarga tidak bisa mengantar ke kuburnya. Saya takut mati karena bukan takut mati. Matinya nggak takut, takutnya jasadnya kalau saya mati jasadnya nggak ada yang ngurus gitu. Kemudian saudara, setelah itu saya takutnya gini lagi. Saya baca berita, seorang wanita yang tidak menikah pada masa tuanya hidup sebatang kara. Jadi saya timbul ketakutan, karena apa? Saya belum menikah gitu kan. Nah, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan ketakutan-ketakutan itu bisa meruntun dan bisa mematikan kasih kita, pengharapan kita, iman kita. Jadi masa-masa sulit kenapa kita perlu mengingat hal-hal yang baik. Kita perlu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mengingat kebaikan-kebaikan orang dan buat hati kita tetap bersukacita dalam segala keadaan. Dan kita bersyukur untuk setiap hal-hal yang kecil. Dan saya ngajak loh teman-teman, ayo survei selama stay at home. Ada satu hal saja yang membuat Anda paling bete. Ada banyak. Ya, saya buat survei yang membuat paling bete. Tapi buat saya, saudaraku, bukan pekerjaan yang buat saya paling bete di rumah. Ternyata ketika saya melihat orang satu harian pakai baju tidur. Ada enggak yang seharian di rumah? Bosnya pakai baju tidur dari pagi sampai malam. Gitu ya. Ternyata mata saya jadi bete gitu. Nah saudaraku, aku ketawa gitu. Tetapi saudaraku, waktu saya mulai ngetawain diri saya, kenapa? Karena saya suka ogah-ogahan ganti baju, ya paling-paling pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi saya ogah-ogahan ganti baju tidur, paling nunggu selesai buat sarapan baru ganti. Tapi karena akibat saya bete melihat orang seharian pakai baju tidur, maka saya sekarang berubah. Saya jadi ingat firman Tuhan, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kalau kamu nggak mau buat orang bete dengan baju tidur seharian, jangan kamu lakukan itu, gitu ya. Jadi waktu saya mulai ubah, saya mulai rajin bangun tidur belum apa-apa langsung ganti baju, rapi, baru kerja. Nah, itu lebih nyaman dan itu lebih membuat saya bersemangat, bersukacita dan bergembira hati karena itu adalah salah satu cara untuk kita menghibur diri di tengah-tengah pandemi ini supaya Anda nggak stres, supaya kita nggak stres, supaya kita nggak ngalamin tekanan-tekanan yang bisa menurunkan imun tubuh kita. Jadi sebanyak mungkin kita bisa melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah masa sukar ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, kembali kepada ayat yang ke-17 sampai 19. Waktu Habakuk mulai mengingat-ingat kebaikan Tuhan, Habakuk mengingat-ingat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan, iman Habakuk itu langsung naik ke level. Dia bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku itulah kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata waktu Habakuk mengalami dimensi iman di masa sukar, Habakuk mengadu kepada Tuhan, dia datang menyampaikan syafaatnya, dia berdoa, dia meratap, dia menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Tuhan supaya masa sukar ini Tuhan tetap menunjukkan kasih sayangnya. Lalu mengambil sikap,
Habakuk mengambil sikap untuk memikirkan, untuk mengingat hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Akibatnya, dampak dari dia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di ayat yang ke-17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini masa sukar, saudara. Dia berkata sekalipun ya tanaman, mungkin ini para petani mengalami nggak ada panen, nggak ada lembu-lembu, kambing-kambing, nggak beranak, nggak berbuah, pohon-pohon nggak berbuah, nggak menghasilkan. Dia ambil keputusan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menjadi penyelamatku. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, masa-masa sukar seperti ini, masa-masa sukar ini, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan akan Tuhan akan menumbuhkan iman kita untuk melihat sekalipun doaku tidak dijawab, sekalipun aku hidup dalam kesulitan, sekalipun di dalam masa sukar dan pandemi ini, aku tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan menjadi penolong dalam hidupku. Ada amin, saudaraku. Saudaraku, kalau kita bisa berkata, sekalipun di masa stay at home ini, sekalipun aku harus bekerja non-stop, sekalipun aku mengalami banyak tekanan-tekanan, tetapi aku tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak akan tetap bersyukur, aku akan tetap bersukacita, aku akan tetap mempercayai bahwa di masa pandemi 19 ini, COVID-19 ini, kita semua mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita semua mengalami pertolongan Tuhan. Kita semua mengalami penghiburan-penghiburan yang dari Tuhan. Dimanapun saat ini saudara tinggal, saudara mengalami kebaikan Tuhan. Sekalipun gak ada panen, sekalipun mungkin kebebasan kita dihambat, sekalipun kita gak boleh libur, sekalipun kita gak boleh rame-rame, kita gak boleh pokoknya melakukan hal-hal yang seperti biasanya. Tetapi ketika iman kita naik, ya kita mengalami dimensi ukuran iman kita naik ke tempat yang paling tinggi. Apapun Tuhan yang terjadi, apapun Tuhan yang aku alami, aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap akan mengalami pertolongan Tuhan. Aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Habakuk mengalami dimensi iman di masa sukar ini naik ke level yang lebih tinggi, dia tetap berkata, Tuhan kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya mencoba cari tahu, kalau bicara bukit apa sih artinya? Ya dikatakan di dalam kamus bahasa Indonesia, bukit adalah ukuran tanah yang lebih tinggi daripada di sekitarnya. Jadi lebih rendah dari gunung-gunung. Jadi kalau ngomong di Alkitab bicara gunung adalah juga bicara tentang persoalan. Bukit-bukit saya juga percaya ini juga menyangkut juga tentang pergumulan kecil yang kita alami. Tetapi karena Habakuk mengalami dimensi iman yang naik di masa sukar ini, dia katakan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dengan kata lain, kalau aku bebaskan ya dengan bahasa saya, akan berkata, ia membiarkan aku berdiri, berjejak di atas persoalan-persoalanku. Dia membiarkan aku berjejak, menginjak-injak persoalanku, menginjak berdiri di atas persoalanku, dan berkata, Tuhan tetap menjadi penolongku. Tuhan tetap menjadi Tuhan yang mengasihi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita
melihat kembali, kalau kita melihat kembali, mengingat kembali keadaan hari-hari ini, keadaan-keadaan yang sedang terjadi hari ini. Saya yakin, saya percaya, saya berdoa dan saya mengajak teman-teman semua yang menyaksikan live streaming ini, hari-hari ini masing-masing berhubungan dengan Tuhan, masing-masing minta rema yang menjadi pesan apa yang Tuhan, apa yang engkau dan saya harus lakukan hari-hari ini. Dan ketika kita dapat rema, itu artinya kita dapat petunjuk, ini loh yang harus kamu lakukan di masa sukar ini. Ini loh di waktu kamu stay home, apa yang harus kamu lakukan. Waktu saya dapatkan ini, oh iya waktu stay home, aku harus tetap bersuka cita, aku harus tetap bersorak-sorai, aku harus tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan aku harus tetap Aku akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Aku harus tetap mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini semakin tidak ada kepastian. Habakuk mengalami masa-masa sulit. Habakuk melihat keadaan-keadaan saat itu yang sangat sukar. Gak ada keadilan. Kita berdoa dan berdoa agar COVID-19 ini pergi meninggalkan bumi. Kita berdoa, kita berpuasa, toh tetap ada. Ya, COVID-19 tetap ada. Bahkan udah meninggalkan Hong Kong, sekarang kembali lagi. Dan itu membuat keadaan ini semakin tidak pasti. Dan semua dampak daripada COVID-19 ini dirasakan juga oleh semua orang. Ya, di Indonesia, ketika saya mengobrol ketemu teman ke pasar dan dia cerita bagaimana kondisinya di Indonesia, dan dia berkata bahwa kasihan loh Mbak di Indonesia, ya semua sulit, yang pada kehilangan pekerjaan. Mungkin bagi keluarga kita yang bercocok tanam tidak begitu terasa, karena tetap masih ada panen, ya masih ada makanan, masih bisa beli sayur, masih ada petik sayur, atau mungkin bisa dibilang nggak akan mati kelaparan kalau di kampung, karena boleh ngambil juga daun-daun tetangga, gitu kan. Jadi ada daun singkong tetangga boleh dipetik, boleh kita makan. Jadi mungkin masih lebih lumayan keadaan yang bercocok tanam, yang bertani dibandingkan teman-teman kita yang di kota, yang usahanya berdagang. Itu banyak sekali mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kemudian janji orang-orang yang kita cintai pun tidak bisa menjadi jaminan hidupmu akan lebih baik. Kita punya tabungan banyak juga nggak jadi jaminan. Kemudian semua yang ada yang saudara punya, entah tabungan, entah orang yang kita cintai, anak, suami, istri mungkin gitu ya. Dan itu semua tidak bisa menjamin bahwa hidupmu dan hidupku ini akan menjadi makin baik. Tetapi saya mau katakan, hanya ada janji Tuhan, hanya ada satu janji, yaitu janjinya Tuhan yang pasti. Di tengah masa sukar ini, Dia tetap memelihara. Dia berkata, Immanuel, aku besertamu sampai kepada kesudahan zaman. Mari ambil waktu sejenak, mengingat kebaikan, pertolongan, dan perbuatan-perbuatannya di dalam hidup kita. Dan saya mau sampaikan, saya akan tutup ya, jika kita telah mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa pandemi ini, di masa sukar ini pun, kita bisa berkata, jika dulu Tuhan telah menolongmu dan menolongku, hari ini Yesus Tuhan tetap mau menjadi penolongmu dan penolongku. Dan esok hari juga Dia akan tetap menjadi penolongmu, penolongku, bahkan sampai selama-lamanya. Saya minta bantuan untuk musik sama.
Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam masa-masa sukar ini, saya rindu semua yang mendengar. Saya rindu semua yang mengikuti live streaming ini. Di masa sukar ini, saudara mengalami dimensi iman di masa sukar. Kita nyanyikan pujian ini untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur Tuhan kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya minta musik, worship leader nyanyikan dari awal. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Kau telah mati. Mari hari-hari ini bangun hubungan kita dengan Tuhan. Masa-masa yang sukar ini, minta Tuhan beri saudara rema. Minta Tuhan menuntunmu apa yang harus engkau lakukan. Kasih-Mu Yesus, Jika Anda mendengar, saudara mendengar pesan Tuhan ini, di masa yang sukar ini, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Mari ingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Mari mengingat-ingat segala pertolongan-pertolongan Tuhan yang telah engkau terima. Jika keadaan dunia ini enggak pasti, jika semua janji-janji tidak ada janji, hanya satu ada janji Tuhan yang pasti. Dia tetap setia, Dia tetap menolong, Dia tetap memberikan kekuatan, dan Dia tetap memelihara saudara dan saya, dan Dia tetap Tuhan, Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah, Dia tetap Tuhan yang berkuasa, dan Dia tetap berjanji menyertai engkau dan saya sampai pada kesudahan zaman. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah online kita angkat tangan, kita
Kita sambut berkat yang daripada Tuhan. Kalau engkau bisa berdiri, berdiri. Kau dalam posisi harus duduk, ya tetaplah duduk. Tapi hati kita terarah kepada Bapa di surga. Bapa surgawi, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah, berkat rohani, jasmani, dan materi, yang akan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga, setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu yang berharap kepadamu, melalui berkat yang Kau curahkan oleh Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membuat hidup kami ini melewati tantangan, tekanan, dan masalah ini tampil menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Terjadi mulai saat ini sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang percaya diberkati, bersama saya katakan amin.